dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati kami selalu dalam setiap hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Bapak urapi pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami semua. Thanks Lord. Kami mengucap syukur. Demi nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Pagi hari ini, saudara, saya mau mengajak kita semua untuk datang, untuk mendengar firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua, untuk saudara selalu diperbaharui setiap hari dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Maafkan saya kalau doa-doanya tadi mungkin ada yang tidak terdoakan, ya Bapak Ibu saudari, atau mungkin komentarnya tidak ditampilkan di handphone saya. Ya, jadi kalau itu terlewatkan itu karena tidak ditampilkan. Tapi tadi saya berusaha untuk mendoakan semua teman-teman semua yang berkomentar, ya Bapak Ibu saudari. Atau Bapak Ibu saudari, kalau saudara mau didoakan secara khusus, kita mau telepon nanti, saudara juga bisa. Saudara bisa catat nomor saya, atau saudara bisa inbox kasih nomor WA Bapak Ibu saudari, untuk nanti saya masukkan ke grup WA Pastor Deso Home, ya Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi nanti kalau di situ saudara kita bisa telepon secara langsung. Kalau saudara tidak berkeberatan, nanti kita bisa telepon, kita atur waktu, atau saudara bisa video call, ya Pastor Deso atau Bu Gembala. Sama saja ya Bapak Ibu saudari, baik saya atau istri saya, Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan saya percaya istri saya juga kalau berdoa itu powerful juga Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudara, baik nanti kalau saudara rindu didoakan secara khusus, ya saudara bisa catat nomor saya, atau saudara bisa memberikan nomor telepon saudara via inbox TikTok saya Bapak Ibu saudari, ya. Atau nanti di akhir sesi biasanya saya berikan nomor WA saya. Nah saudara nanti bisa catat, ya. Nanti kemudian saudara bilang, Pastor, saya dengan Bapak ini, dengan Ibu ini, posisinya wilayahnya ada di kota ini. Pastor tolong dukung doa dan tolong dimasukkan ke grup, ya Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Nah nanti di grup itu nanti saya coba search melihat siapa saja yang rindu didoakan dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudari, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam setiap kehidupan kita semua, ya saya ingin bertanya kepada kita semua Bapak Ibu saudari, ya berapa banyak setiap malam yang kalian habiskan hanya dengan menatap langit-langit kamar kita semua. Bukan karena kita susah tidur Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bukan karena saudara susah tidur, tetapi karena kepala kalian sedang memutar setiap film horor tentang masa depan dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, mungkin Anda dan saya ada seorang ibu, seorang bapak yang setiap kali anak remajamu keluar malam-malam, kalian sudah membayangkan, wah nanti ada telepon lagi dari rumah sakit, nanti ada telepon lagi dari kantor polisi, ya. Saudara sudah membayangkan itu kalau anak remajamu keluar malam-malam, Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, mungkin Anda dan saya seorang ayah yang ketika perusahaan mulai merumahkan karyawannya, kalian sudah mempersiapkan skenario kehilangan rumah, kehilangan mobil, dan lain sebagainya. Mungkin saudara seorang anak-anak muda yang ketika pasangan kalian tidak membalas pesan, ya di dalam setiap kehidupan kalian dalam 1 jam, kalian sudah yakin dan kalian berpikir bahwa ternyata ya bahwa dia bosan dan akan meninggalkan setiap kehidupan kalian semua. Saudara, kita datang ke gereja, kita datang mengangkat tangan menyembah, kita berkata Yesus engkau baik, tetapi begitu kita keluar Bapak Ibu saudari dari pintu gereja, pikiran kita langsung kembali menjadi penjara yang paling kejam. Bukan penjara besi, tetapi penjara yang lebih sadis. Penjara yang pintunya kita sendiri yang kunci, dan kuncinya kita buang karena kita sudah terbiasa tinggal di dalamnya dalam setiap kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari. Saudara, Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib hanya untuk membebaskan kita dari neraka, tetapi Dia membiarkan kita hidup, ya Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, supaya saudara terbebas dari neraka dalam pikiran kita sendiri. Tuhan juga rindu membebaskan kita semua. Saudara yang terkasih, mari kita belajar bersama-sama, ya, sehingga Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara bisa terlepas dari penjara-penjara di dalam pikiran kita semua. Sehingga ketika saudara belajar kebenaran ini,
itu dapat memerdekakan setiap diri kita dari skenario-skenario terburuk dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman, adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus pada kesempatan hari ini. Saudara bacalah kembali perkataan ini ya dalam setiap kehidupan kita semua, atau saudara bisa renungkan perkataan yang saya mau sampaikan. Ya Bapak Ibu Saudari, resapi hal ini dalam setiap hidup saudara. Hati yang gelisah adalah tempat tinggal bagi 1000 nabi palsu. Ya, saudara, hati yang gelisah itu adalah tempat tinggal bagi 1000 nabi palsu di dalam setiap kehidupan kita semua. Setiap kali kita berkata dalam hati, pasti ini akan gagal. Saudara dan saya sedang bernubuat atas dirimu sendiri. Setiap kali kalian membisikkan, dia pasti tidak suka sama aku, dia pasti marah sama aku. Ya, saudara sedang bernubuat di dalam setiap kehidupan saudara terhadap dirimu sendiri. Setiap kali kalian meyakini tidak akan ada jalan keluar, ini akhir dari segalanya dalam setiap kehidupanku. Saudara dan saya, ya ingat baik-baik, kita sedang berdiri di mimbar hati kita sendiri dan berkhotbah tentang kebohongan-kebohongan. Itulah nabi palsu dalam setiap kehidupan kita sendiri. Dan yang paling menyedihkan, saudara, kita lebih percaya pada nubuatmu sendiri daripada janji-janji Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang juga ia mulai terlihat. Tidakkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, tetapi mungkin kita berkata, tidak mungkin ayat firman Tuhan itu untukku. Keadaanku ini terlalu rumit, keadaanku ini terlalu sulit. Aku sudah melihat semua kemungkinan-kemungkinan dalam setiap kehidupanku, dan semua kemungkinan-kemungkinan itu tetap buruk dalam setiap hidupku. Saudara yang terkasih, sejak kapan mata kita lebih tajam dari mata Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya? Sebentar ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saudara, sejak kapan mata saudara dan saya lebih tajam dari mata Tuhan? Sejak kapan otak kita lebih cerdas daripada Roh Kudus di dalam setiap hidup saudara? Dan hari ini Tuhan memanggil kita, saudara, untuk memecat setiap nabi-nabi palsu itu di dalam diri kita. Dan membiarkan tentunya roh kebenaran berbicara kembali dalam setiap hidup saudara dan saya. Marilah kita merendahkan hati. Saudara, kita belajar mengaku bahwa kita telah lama menjadi budak dari setiap imajinasi-imajinasi yang menakutkan di dalam hidup saudara dan saya. Dan mari kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara ini dikasihi Tuhan, agar saudara terbebas dari setiap penjara pikiran. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara memerdekakan diri dari skenario terburuk dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita seringkali menjadi nabi palsu bagi diri sendiri. Bukan bernubuat tentang masa depan yang penuh dengan harapan, melainkan terus-menerus membayangkan skenario terburuk yang belum tentu terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu, bukan iblis di luar yang paling menakutkan di dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi iblis di dalam pikiran kita yang kita biarkan membangun singgasana ketakutan. Itulah yang paling menakutkan. Bukan iblis di luar sana. Musuhmu itu bukan orang-orang di luar sana, tetapi iblis yang bercokol di dalam pikiran kita, yang kita biarkan membangun singgasana ketakutan-ketakutan di dalam hidup saudara. Saudara, oleh karena itu mari sama-sama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bagaimana menundukkan setiap imajinasi yang menakutkan itu ke dalam ketaatan kepada Yesus Kristus. Sehingga saudara dan saya bisa keluar dari penjara pikiran dan hidup dalam kemerdekaan sejati. Ya Bapak Ibu Saudari. Yang pertama, saudara, saya mau mengajak kita semua agar saudara dapat keluar dari penjara pikiran dan hidup dalam kemerdekaan sejati. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua, kenalilah akar dari skenario terburuk dalam setiap hidupmu dan hidupku. Kenali akar dari skenario terburuk. Kenapa kita bisa berpikir seperti itu?
ada skenario terburuk dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, kenalilah akarnya. Apa itu akarnya? Akarnya adalah ketakutan yang tidak ditundukkan kepada iman ya di dalam Yesus Kristus. Itulah akarnya. Saudara memiliki ketakutan yang saudara tidak tundukkan kepada imanmu di dalam Yesus Kristus. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Ya, saudara bisa catat 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, kata ketakutan di sana, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah deilia, ya, deilia, yang berarti Bapak Ibu Saudara, kata ketakutan itu memiliki pengertian sifat pengecut yang membelenggu. Ada sifat pengecut yang membelenggu. Jadi udah pengecut itu membelenggu setiap kehidupan kita semua. Itulah pengertian dari kata ketakutan. Saudara, Paulus menegaskan bahwa spirit ketakutan, roh ketakutan bukan berasal daripada Allah. Ya, bukan berasal daripada Allah. Kalau saudara memiliki ketakutan, saudara jalan di kuburan, saudara takut. Ya, ke kamar mandi pintu gelap, saudara takut. Ya, Bapak Ibu Saudari jalan di depan kuburan, saudara takut. Ya, ada orang meninggal, saudara takut. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, kita belajar. Paulus menegaskan bahwa roh ketakutan bukan berasal daripada Allah. Ya, bahkan ketika saudara menjalani hidup hari ini, saudara takut. Menjalani hidup buat nanti minggu depan gimana, bulan depan gimana, saudara takut. Ya, Bapak Ibu Saudari, itu bukan berasal daripada Allah. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, skenario terburuk itu terus berputar-putar di kepala kita. Ya, skenario terburuk yang terus berputar-putar di kepala saudara dan saya, itu adalah produk dari dosa yang belum saudara serahkan. Atau mungkin itu ada serangan roh jahat yang menyamar ya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita belajar Yesaya 41 ayat yang ke-10 juga dikatakan demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Saudara, Tuhan tidak berkata tidak ada bahaya di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, Tuhan tidak berkata tidak akan ada bahaya dalam setiap hidup saudara. Tuhan hanya menyampaikan di Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Saudara, Tuhan tidak berkata tidak adanya bahaya dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi jangan takut, karena kehadiran Tuhan itu lebih besar dari setiap bahaya-bahaya. Tuhan tidak menyangkali ada bahaya-bahaya di dalam setiap kehidupan manusia. Tetapi saudara diingatkan untuk jangan takut, karena kehadirannya lebih besar dari setiap bahaya-bahaya itu. Orang yang selalu membayangkan yang terburuk di dalam setiap kehidupannya, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, saudara, mereka membiasakan hidupnya tanpa kehadiran Tuhan. Ya, kalau saudara selalu membayangkan terburuk dalam setiap kehidupan, dalam setiap hidup saudara dan saya, saudara sebenarnya saudara sedang berusaha untuk hidup tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita belajar dari Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai 15, satu ketika pada saat itu Musa ada di laut Teberau, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika dia melihat laut di depan, saudara, dia melihat masalah ada di dalam setiap kehidupannya. Bagaimana kami akan melewati laut Teberau ini? Lalu kemudian dia melihat ke belakang, ada Firaun dan tentara-tentaranya sedang mengejar setiap kehidupan orang-orang Israel pada saat itu. Saudara, bangsa Israel langsung membayangkan skenario terburuk di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, mereka berkata, lebih baik kami menjadi budak di Mesir, hei Musa. Ngapain kamu bawa kami ke sini, mau buat kami mati di sini? Mendingan kami jadi budak saja di Mesir. Tetapi Musa justru berkata kepada orang-orang Israel itu, Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Kamu diam saja. Saudara, Musa tidak menolak realita ada masalah. Ya, di depan Bapak Ibu Saudari ada laut Teberau. Di belakang ya ada Firaun dan tentaranya yang mendekat di dalam setiap hidup mereka. Tetapi saudara, saya ingatkan Musa tidak menolak realita
adanya masalah dalam setiap kehidupannya maupun bangsa itu. Tetapi Musa, Bapak Ibu Saudari, dia juga tidak menundukkan, atau dia menundukkan, maksud saya, dia menundukkan imajinasinya kepada janji Tuhan di dalam setiap kehidupan Musa. Saudara, maka pemaknaan yang pertama, di bagian yang pertama saudara diajak untuk mengenali akar skenario terburuk, yaitu ketakutan yang tidak ditundukkan, ya Bapak Ibu Saudari, kepada iman di dalam Yesus. Saudara, pemaknaan yang pertama, saudara perlu renungkan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa skenario terburuk itu muncul ketika kita lebih percaya pada perhitungan akal kita daripada janji Tuhan. Ini pemaknaan yang pertama. Saudara, skenario terburuk itu muncul ketika saudara lebih percaya pada perhitungan akal saudara daripada janji Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Saudara menghitung dengan berbagai resiko, dengan berbagai logika yang saudara mungkin sudah pelajari bertahun-tahun selama saudara hidup, atau mungkin belasan tahun, puluhan tahun. Kayaknya tidak masuk akal, dari mana datangnya pertolongan dalam hidup saya. Tetapi Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, ya kita percaya bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Ya, kita melayangkan mata kita kepada gunung-gunung, kepada orang-orang yang bisa menolong setiap hidup kita semua. Tetapi pemazmur mengingatkan supaya Bapak Ibu Saudari, layangkanlah matamu kepada Tuhan. Itulah penolongmu yang sejati. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, jangan percaya pada perhitungan akal saudara. Kalau tidak masuk akal, Bapak Ibu Saudari, percayalah pada janji Tuhan. Amin. Percayalah pada janji Tuhan daripada skenario terburuk, ya, yang saudara bangun lewat setiap perhitungan di akal logika kita semua. Tuhan, mana mungkin Tuhan, kan pendapatan saya sekian, ya, pemasukan saya sekian, angkanya misalkan 10, tapi pengeluaran saya 15 Tuhan, pengeluaran saya 20. Gimana mungkin saya bisa hidup Tuhan? Saudara, seringkali kita berpikir seperti itu. Tetapi ketika kita menjalani bulan itu, kita menjalani hari-hari dalam setiap kehidupan kita semua sampai di akhir bulan, oh semua cukup. Ya, semua bisa cukup. Akhirnya setiap masalah bisa terlewati dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudara, inilah pertama. Saudara, ketika saudara memikirkan skenario terburuk yang muncul dalam setiap hidup saudara, saudara lebih percaya pada perhitungan akal saudara daripada janji Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudari, ketakutan itu adalah iman yang salah arah dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara memiliki ketakutan dalam hidupmu, itulah iman yang salah arah. Saudara sedang salah arah ketika saudara beriman. Saudara, kita percaya bahwa yang buruk terjadi dalam setiap kehidupan kita semua. Padahal Tuhan sedang merancang kebaikan di dalam setiap hidup saudara. Saudara, ayo, ketika kamu dan saya memiliki ketakutan, ternyata imanmu ya sedang salah arah dalam setiap kehidupan ini. Saudara, kita percaya bahwa yang buruk pasti terjadi. Padahal Tuhan sedang merancang setiap kebaikan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bukan yang buruk, bukan Bapak Ibu Saudari yang mendatangkan kecelakaan bagi setiap anak-anaknya. Tetapi setiap peristiwa hidup, kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, selalu Dia mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, satu ketika ada seorang suami, dia terbangun jam 2 pagi. Ya, dia berkata kepada istrinya, Mama, bangun. Tadi aku baru bermimpi buruk. Berkata istrinya, mimpi apa sih Pak malam-malam begini? Aku mimpi Mama kamu selingkuh dengan tetangga kita, kata suaminya Bapak Ibu Saudara. Lalu istrinya mengusap suaminya. Kenapa sih Papa mimpi seperti itu? Tenang saja sayang, Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua. Lalu suami itu terus merenung dan akhirnya dia berkata lagi, tetapi kamu yakin gak ada apa-apa dengan tetangga itu dalam setiap kehidupanmu? Lalu kemudian istrinya menjawab sambil memejamkan mata karena sudah malam Bapak Ibu Saudari. Papa, ya tetangga kita itu kan pendeta dan sekarang dia itu sedang melayani di Papua. Ya, jadi nggak mungkin lah Mama seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian suaminya juga nggak mau kalah karena pikirannya terganggu Bapak Ibu Saudari. Papua,
Tapi bisa saja kan nanti dia pindah tugas dalam setiap kehidupannya. Saudara, kadang kita membangun ya setiap drama di kepala kita semua. Yang tidak pernah Tuhan minta untuk kita mainkan. Yang tidak pernah Tuhan minta untuk kita play, tetapi kita play dalam setiap hidup saudara dan saya. Kadang kita suka membangun drama-drama di kepala kita semua. Bapak Ibu Saudara kasih lihat, karena kita terlalu banyak nonton drakor Bapak Ibu Saudara. Terlalu banyak nonton Tersanjung 1, Tersanjung 2, 3, 4, 5 sampai belasan Bapak Ibu Saudara ya. Gak kelar-kelar itu film ya dari waktu saya muda Bapak Ibu Saudara kasih lihat Tuhan. Terlalu banyak nonton sinetron. Wah, saudara nonton sinetron perselingkuhan. Lalu kemudian suamimu jauh di sana. Lalu kemudian saudara berpikir, aduh suami saya jangan-jangan seperti yang di sinetron ini nih. Jangan-jangan anak saya seperti yang di sinetron ini dan lain sebagainya. Saudara, kita terkadang suka membangun drama di kepala kita yang tidak pernah Tuhan minta untuk kita mainkan. Yang tidak pernah Tuhan minta untuk kita play. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi ayo, setiap kali pikiran-pikiran kita mulai berkata, bagaimana jika kami gagal? Bagaimana nanti kalau aku di PHK? Bagaimana nanti kalau dia tidak sayang lagi? Bagaimana nanti kalau aku sakit? Bagaimana kalau nanti aku meninggal? Saudara, setiap kali pikiran-pikiran itu mulai berkata seperti itu, jawablah dengan suara keras. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan saudara takut untuk kegagalan-kegagalan, tetapi berkatalah bagaimana jika Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan saudara. Bagaimana jika Tuhan membuat mujizat dalam setiap kehidupanmu? Bagaimana kalau Tuhan selalu berjalan di sampingmu setiap waktu? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, saudara-saudari, adik-adik dimanapun kalian berada, latihlah dirimu untuk tidak menyelesaikan cerita yang belum Tuhan tulis. Latihlah dirimu ya untuk saudara tidak menyelesaikan cerita yang belum Tuhan tulis. Padahal Tuhan belum tulis ceritanya, tetapi saudara sudah membayangkan itu skenario di dalam pikiran saudara. Berhenti Bapak Ibu Saudari dari setiap pikiran-pikiran itu. Saudara katakan kepada setiap hati dan kehidupanmu, sampai di sini dulu. Ya, karena Tuhan yang tahu sisanya. Sampai di sini dulu. Hai jiwaku, sampai di sini dulu. Ya, karena Tuhan yang tahu sisanya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, kenalilah akar skenario terburuk, yaitu ketakutan yang tidak ditundukkan kepada iman. Bapak Ibu, dalam keluarga-keluarga kita, ketika pasanganmu pulang agak malam, atau anak-anakmu belum mengangkat telepon di dalam setiap kehidupan kalian, jangan langsung menyelesaikan cerita di kepala kita ini. Wah, dia pasti kecelakaan, wah pasti dia ditangkap, wah dia pasti ngedugem dan lain sebagainya, wah dia pasti begini, pasti begitu, wah dia pasti sengaja menghindar teleponku, wah anak saya bermasalah ini dengan narkoba dan lain sebagainya. Saudara, milikilah tindakan iman. Tahan dulu 10 menit dalam setiap hidup saudara. Berdoalah dalam hadirat Tuhan. Tuhan, aku memilih untuk percaya yang terbaik sampai ada bukti yang nyata. Ya, kemudian saudara bisa kirim pesan kepada anakmu, kepada pasanganmu, sayang, aku cuma mau bilang, ya papa mama doain kamu supaya kamu pulang selamat. Atau kepada istrimu, kepada suamimu, sayang, aku cuma mau bilang bahwa aku doain kamu supaya kamu pulang selamat. Aku sayang sama kamu. Saudara, hasilnya kamu tidak mendahului Tuhan. Ya, dengan drama-drama yang tidak perlu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara melakukan setiap usaha ataupun bisnis pekerjaanmu, saat bos kita memanggil nama kita dengan nada datar, jangan langsung berpikir, wah aku ini pasti kena PHK. Proyekku ini pasti gagal total. Aku akan dipermalukan ini. Jangan berpikir seperti itu. Milikilah tindakan iman. Buatlah 3 daftar fakta yang nyata, ya Bapak Ibu Saudari, tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Misalnya apa? Oh, bulan lalu saudara sudah mencapai target. Ya, saudara, sampai hari ini tidak ada surat peringatan di dalam setiap hidup saudara. Ya, ketika saudara mengikuti rapat, ya rapat-rapat itu masih berjalan dengan normal. Ya Bapak Ibu Saudari, buatlah 3 daftar fakta yang nyata ini. Ya, dan berdirilah dengan tegak dan katakan dalam hati, Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau masih Bapakku. Ya, Bapak Ibu Saudari, katakan itu. Dan hasilnya ketika kamu masuk ruangan bos kalian,
Bapak Ibu Saudari, kalian masuk dengan martabat sebagai anak raja, bukan dengan mental budak dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, ketika mungkin ada seorang teman yang tidak membalas ya pesan kita selama 2 hari, jangan langsung menulis naskah sinetron dalam pikiran-pikiran kita. Wah, dia membenciku. Wah, aku pasti salah berbicara sama dia. Ya, persahabatan kita ini sudah berakhir dan lain sebagainya. Tetapi milikilah komitmen dalam setiap tindakan-tindakan imanmu. Aku akan menghubungi misalnya satu orang yang bisa mendoakanku. Ya, bukan untuk menggosip Bapak Ibu Saudari, tetapi untuk berkata, tolong doakan aku agar aku tidak terjebak dalam imajinasi yang buruk dalam setiap pikiranku. Dan ketika saudara mendoakan seperti itu, hasilnya kamu akan memutus rantai paranoid dan membangun keintiman yang sehat di dalam setiap kehidupanmu maupun relasi-relasi yang kau punya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya mau mengajak kita semua, saudara, bagaimana kita menundukkan setiap imajinasi yang menakutkan itu ke dalam ketaatan kepada Yesus Kristus, sehingga saudara dapat keluar dari penjara pikiran. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saudara. Ya, yang pertama tadi kita sudah belajar untuk saudara mengenali akar skenario terburuk, yaitu adanya ketakutan yang tidak ditundukkan kepada iman di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, ada senjata yang memerdekakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Apa itu senjata yang memerdekakan? Saudara, ketika saudara dan saya menundukkan setiap pikiran kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 4-5 dikatakan demikian. 2 Korintus 10 ayat 4-5, Bapak Ibu Saudara. Senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan setiap rintangan yang tinggi yang dibangun oleh kangkuan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, di sana ada kata benteng, okuroma dalam bahasa Yunaninya. Saudara, kata benteng ini adalah istilah militer ya untuk kubu pertahanan musuh. Ya, jadi kata benteng ini adalah istilah militer untuk kubu pertahanan musuh. Jadi pikiran yang selalu membayangkan yang terburuk itu adalah benteng yang dibangun oleh ketidakpercayaan. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih lihat, kalau saudara dan saya masih memikirkan, membayangkan skenario-skenario terburuk, itulah benteng yang dibangun oleh ketidakpercayaan dalam setiap hidup saudara. Tetapi ayat ini berkata, saudara bisa menawan setiap pikiran itu. Artinya Bapak Ibu Saudari, pikiranmu bukan tuanmu, tetapi pikiran kita tawan kepada Kristus. Kita bawa kepada Kristus, kita tawan kepada Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi saudara bisa menawan setiap pikiran saudara. Pikiran ini bukan tuan, yang artinya karena ada ketakutan-ketakutan itu, akhirnya saudara diperbudak dengan ketakutan itu dalam setiap hidup saudara. Ingat ya, pikiran saudara bukan tuan saudara, tapi tawanan yang kita bawa ke dalam Kristus Yesus dalam hidup saudara. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Saudara, Paulus memberikan resep ini. Gantilah skenario terburuk dengan skenario kebenaran dalam setiap hidup saudara dan saya. Gantilah skenario terburuk dengan skenario kebenaran. Karena pikiran saudara dan saya adalah ladang. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tumbuh. Ya Bapak Ibu Saudari, apa yang kita tanam, itu yang tumbuh di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kalau kita belajar dari seorang yang bernama Daud ketika dia diburu oleh Saul. Saudara, Daud itu punya alasan untuk membayangkan skenario terburuk dalam setiap kehidupannya. Saul itu memiliki sekitar 3.000 tentara yang memburunya pada saat itu. Tetapi Daud tidak larut ya dalam paranoid dalam setiap kehidupannya. Dia menulis Mazmur 57. Bapak Ibu Saudara ini kasih lihat Tuhan, dia berkata, hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Ada kalau tidak salah lagunya. Hatiku siap,
Ya Allah, hatiku siap, ku mau bernyanyi, ku mau bermazmur. Ya kalau tidak salah ada lagunya seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudara. Saudara, Daud juga menundukkan ketakutannya dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Inilah yang kedua, saudara diingatkan bahwa ada senjata yang dapat memerdekakan setiap pikiran-pikiran kita, yaitu ketika saudara menundukkan setiap pikiran kita kepada Kristus. Saudara tawan setiap pikiran itu kepada Kristus. Bawalah setiap pikiran-pikiran ketakutan itu kepada Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, menundukkan pikiran berarti secara aktif menangkap setiap pikiran-pikiran negatif sebelum dia berkembang menjadi imajinasi yang menguasai setiap kehidupan saudara dan saya. Makanya harus ditangkap, makanya harus ditawan. Ya, ketika saudara mau menundukkan pikiran itu, tangkap setiap pikiran-pikiran yang negatif yang muncul di dalam setiap pikiran saudara. Tangkap itu sebelum itu berkembang menjadi imajinasi yang menguasai dalam setiap hidup saudara. Ya, sama seperti yang kemarin saya bilang ya, ada seorang istri, Bapak Ibu Saudari, yang paranoid sama suaminya. Suaminya kemana-mana, Bapak Ibu Saudari, dia takut suaminya selingkuh, mungkin dia takut suaminya nggak bener mungkin. Akhirnya dia sewa detektif, Bapak Ibu Saudari. Ya, bayangin bisa bayarin belasan juta, puluhan juta untuk detektif itu, untuk supaya tahu suaminya kemana saja. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, seharusnya tidak perlu seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan saudara, tundukkanlah pikiran saudara. Tangkap setiap pikiran-pikiran negatif. Seandainya itu pun benar, suamimu seperti itu, saudara bawa di dalam setiap doa. Nanti Tuhan yang jitak suami Bapak Ibu Saudara. Nanti suami yang jitak. Nanti Tuhan yang akan jitak suamimu. Nanti Tuhan yang akan proses setiap kehidupannya. Ya Bapak Ibu Saudara, yang penting saudara bawa dalam doa, ingatkan di dalam kasih. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau dia nggak benar di luar sana, nanti Bapamu yang di sorga, kan kau dan saya punya Bapa. Ya Bapak Ibu Saudara, kita ini punya Bapa. Pahamilah bahwa engkau adalah putri-putri Allah. Pahamilah engkau dan saya adalah pangeran-pangeran Allah. Kalau engkau dan saya dilukai, Bapamu yang di sorga, nanti dia yang akan berurusan dengan orang itu. Ya Bapak Ibu Saudari, daripada engkau membiarkan pikiranmu paranoid, ya, daripada kau sewa detektif seperti itu, mendingan kau dukung pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupanmu, Bapak Ibu Saudara, supaya berita Injil boleh terus tersiarkan sampai ujung-ujung bumi lewat channel Pastor Deso setiap harinya. Saudara, mari kita tidak bisa menghentikan burung terbang di atas kepala kita semua, tetapi Bapak Ibu Saudari, saudara dan saya bisa menghentikannya, membuat sarang di rambut kita semua. Ya, kalau burung terbang jauh di atas sana, saudara nggak bisa hentikan burung itu. Tetapi kalau dia mau bertengger di atas kepala kita, mau membuat sarang, mau membuat pup di kepala kita, saudara bisa usir, ya Bapak Ibu Saudari. Sehingga Bapak Ibu Saudari tidak ada kotoran di kepala kita, tidak ada sarang burung di kepala kita, Bapak Ibu Saudari. Kita bisa menghentikan, ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau burung itu terbangnya di atas kepala kita saja, ya biarin saja dia terbang Bapak Ibu Saudari. Yang penting dia tidak bertengger dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, satu ketika ada seorang petani memiliki dua ladang, ya. Bukan seorang petani, dua orang petani memiliki dua ladang yang berbeda. Lalu kemudian setiap pagi petani pertama Bapak Ibu Saudari, dia bangun, dia berkata kepada ladangnya, Bapak Ibu Saudari, tahun ini pasti gagal karena pasti gagal panen karena hama. Maka Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, dia tidak pernah menanam dengan sungguh-sungguh dalam setiap hidupannya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Maka tahun itu, saudara, kejadian bahwa panennya itu gagal, ya, karena dia bernubuat atas setiap hidupnya sendiri, dalam setiap hidupnya. Lalu petani yang kedua, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ya, dia berkata, Tuhan yang memberi pertumbuhan di ladang ini, aku akan menanam yang terbaik. Jadi ketika nanti musim panen tiba, saudari, ternyata petani yang kedua ini, dia menuai berlimpah-limpah. Sementara petani yang pertama hanya mendapat ilalang dalam setiap hidupannya. Lalu kemudian ketika dia mendapat ilalang, dia berkata, nah sudah kuduga kan?
bahwa ladang ini nggak akan mendatangkan hasil dan lain sebagainya. Ya, bukan sudah kau duga, kau bernubuat atas dirimu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo saudara bisa praktekkan pertukaran pikiran. Setiap pagi kalau saudara ada ketakutan, saudara tukar ya dengan satu janji Tuhan yang berlawanan dengan ketakutan saudara. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo tukar pikiran yang negatif, tukar pikiran yang membuat saudara dan saya takut. Lalu kemudian saudara tukar dengan janji Tuhan yang berlawanan dengan ketakutan saudara dalam setiap hidup saudara. Saudara juga bisa gunakan alarm HP ya Bapak Ibu Saudari di dalam setiap hidup saudara sebagai pengingat apakah pikiran saudara saat ini sedang ditawan Kristus, atau Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, saudara yang sedang ditawan sama pikiran-pikiran saudara. Ya, saudara bisa mengingatkan nanti pagi itu berbunyi atau siang atau malam, ketika alarm handphone itu berbunyi, saudara diingatkan untuk berdoa. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Inilah yang kedua, saudara yang terkasih, mari ya saat anak-anak kita mulai remaja dan sering mengunci diri di kamar dan pikiran kita mulai berkata, wah dia pasti ini pacaran nih diam-diam. Wah dia pasti kecanduan game online. Dia pasti tidak akan jadi anak yang baik dalam setiap kehidupannya nih. Belajar aja malas-malesan dan lain sebagainya. Saudara, buatlah ritual keluarga saudara. Ya, tadi pertukarkan pikiran saudara. Ya, setiap Sabtu malam saudara ajak setiap anggota keluarga untuk menulis satu ketakutan terbesarnya ya tentang anggota-anggota yang lainnya. Lalu kemudian mereka bertukar kertas dan menuliskan satu ayat atau satu kalimat pengharapan di bawahnya Bapak Ibu Saudara. Ya, kemudian saudara bakar kertas itu. Bakar kertas ketakutan itu sebagai simbol atau sobek ya Bapak Ibu Saudari. Ketika saudara melakukan hal ini, saudara, rumah kita akan menjadi tempat ya di mana setiap pikiran-pikiran yang buruk itu, pikiran-pikiran yang takut itu ditawan ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dalam pekerjaan saudara ketika kamu harus presentasi di depan direksi ya Bapak Ibu Saudari ya, dan otak kita mungkin memutar film, aduh semuanya nanti akan tertawa lagi kalau saya harus presentasi. Aku takut gagal total dalam presentasiku. Aku takut nanti karirku hancur. Saudara, milikilah tindakan iman. Ya, saudara dapat gunakan 3 teknik pikiran yang sehat ini. Yang pertama, saudara, ya, pikiran kebenaran Bapak Ibu Saudari. Ketika saudara masuk untuk presentasi tadi, saudara masuklah dengan pikiran kebenaran. Aku sudah mempersiapkan dengan baik. Ya, setiap presentasi saudara sudah saudara persiapkan dengan baik. Makanya saudara masuklah dengan pikiran akan kebenaran itu. Aku sudah mempersiapkan presentasiku dengan baik. Yang kedua, saudara, gunakanlah teknik pikiran kemuliaan dalam setiap hidup saudara. Tuhan itu bisa berkarya, bahkan lewat kegagalan kita sekalipun. Amin Bapak Ibu Saudari. Bahkan lewat setiap kegagalan presentasi saudara, Tuhan pun bisa berkarya. Itu Bapak Ibu Saudari pikiran yang sehat. Ya, pikiran di mana saudara dan saya memikirkan kemuliaan. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan yang ketiga, saudara ada pikiran yang manis yang saudara bisa lakukan. Saudara, setelah ini, ya setelah nanti aku akan presentasi dalam setiap kehidupanku, ya nanti setelah itu aku akan minum kopi dan Tuhan tetap jaga dengan baik setiap kehidupanku dan pekerjaanku. Ya, saudara bisa tuliskan ketiganya ya dalam sticky note, lalu kemudian saudara tempel di laptop saudara. Dan hasilnya saudara, kamu tidak akan diselamatkan oleh hasil, tetapi oleh kebenaran yang kamu pegang dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Itu dalam setiap pekerjaan-pekerjaan saudara. Ya, Bapak Ibu, ketika kamu sendirian di tengah-tengah malam dan pikiran kita mulai bermain-main, wah tidak ada yang benar-benar peduli sama saya. Anak-anak saya tidak peduli, ya, orang tua saya tidak peduli, suami saya tidak peduli, ya, orang-orang yang kukasihi tidak peduli sama saya lagi. Ketika pikiranmu mulai bermain seperti itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara berpikir juga, semua orang hanya memanfaatkan saya. Aku akan mati sendiri dalam setiap hidupanku. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara milikilah tindakan iman. Lakukan serangan balik lewat setiap pikiran-pikiran kita semua. Saudara mungkin bisa buka Mazmur 34 ya, ayat yang kelima. Aku telah mencari Tuhan, maka Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Itu contoh supaya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa katakan itu dengan suara yang keras. Supaya pikiran kamu itu ditawan di dalam nama Yesus.
Saudara bukan orang yatim. Saudara bukan orang yang disendirikan dalam setiap hidup saudara, atau yang menyendiri sehingga tidak ada teman-teman yang tidak perhatian sama saudara. Tetapi saudara adalah anak raja dalam setiap hidupmu. Mari Bapak Ibu Saudari, malam itu yang biasanya jadi sarang paranoid dalam setiap kehidupan kita semua, karena ketakutan-ketakutan itu berubah menjadi ruang doa. Itu berubah menjadi ruang kemenangan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Inilah yang kedua, ya, saya mau mengajak kita semua, itulah senjata yang memerdekakan setiap hidup saudara, sehingga saudara dapat menundukkan setiap pikiran kepada Kristus di dalam kehidupanmu dan dalam kehidupanku. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan kita semua, bagaimana kita menundukkan setiap imajinasi yang menakutkan ke dalam ketaatan kepada Kristus, sehingga saudara dapat keluar dari penjara pikiran dan hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Yang ketiga, saudara, kalau saudara mau keluar dari penjara, hiduplah dalam kemerdekaan iman yang realistis dalam kehidupanmu. Roma 8 ayat 15 dikatakan demikian. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, kata perbudakan di sana, doleia dalam bahasa Yunaninya, itu adalah status budak yang tidak punya hak. Saudara, skenario terburuk adalah bentuk daripada perbudakan dalam psikologis, dalam jiwa saudara. Kalau saudara memikirkan skenario terburuk, itulah bentuk perbudakan psikologis. Itulah bentuk perbudakan bagi jiwa saudara. Makanya Bapak Ibu Saudari dikatakan Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan itu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus memanggil kita untuk saudara dan saya dapat memanggil Allah itu sebagai Aba, sebagai Bapa. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ayo, inilah panggilan intim. Tidak ada Bapak Ibu Saudari keyakinan-keyakinan yang lain yang mengajarkan memanggil Tuhan atau Allahnya sebagai Aba, sebagai Bapa. Hanya kekristenan yang mengajarkan hal ini. Maka Bapak Ibu Saudari, ini panggilan intim seorang anak yang percaya pada kasih Bapaknya di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, maka mari jangan sampai saudara menerima spirit perbudakan lagi. Jangan takut. Ya Bapak Ibu Saudari, karena kamu telah dijadikan anak Allah. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, dan kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Mana ada Bapak ketika lihat anaknya terluka, ya terluka parah, atau mau mati, mendapatkan celaka, maka Bapak itu tidak menolong. Pasti Bapak itu menolong. Ya itu Bapak di dunia, apalagi Bapak itu apalagi Bapamu dan Bapakku yang ada di sorga. Dia tidak akan pernah membiarkan kita semua Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan berjalan sendiri. Ya saudara, Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, Yesus melarang kita meminjam kesusahan dari masa depan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus, Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, Dia melarang kita untuk meminjam kesusahan dari masa depan. Hari ini aja sudah susah Bapak Ibu Saudari. Gak usah kau pinjam-pinjam kesusahan dari masa depan untuk hari ini. Yesus melarang kita meminjam kesusahan dari masa depan. Saudara, skenario terburuk itu adalah hutang yang belum jatuh tempo di dalam setiap hidup saudara. Jadi gak usah saudara pikirkan hal itu. Ya Bapak Ibu Saudari, minggu depan, bulan depan, tahun depan, percayakan kepada Tuhan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, kalau kita bisa hidup sampai minggu depan, kalau saudara bisa hidup sampai tahun depan, kalau di tengah jalan kita semua sudah dead, gimana Bapak Ibu Saudari? Ya, kalau di tengah jalan Bapak Ibu Saudari sudah kita berpulang, gimana? Sudah tenang jiwa kita semua. Maka biarlah kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan saudara meminjam kesusahan hari masa depan saudara atau dari masa depan saudara untuk hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari,
Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 27, ya, Paulus itu ditahan dan ketika dia ada di kapal menuju Roma, saudara, dia terkena kapal itu, ya, ada badai yang dahsyat yang melanda setiap kehidupan Paulus bersama orang-orang yang berada di kapal itu. Selama 14 hari mereka terkatung-katung di kapal, di laut, Bapak Ibu Saudara. Semua awak kapal sudah membayangkan pada saat itu skenario terburuk dalam setiap kehidupan mereka, bahwa mereka akan mati tenggelam di dalam setiap hidup mereka. Saudara bisa membaca kisah itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 27. Saudara, tetapi Paulus itu berkata, tetaplah tabah, sebab aku percaya kepada Allah bahwa semuanya akan terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku, bahwa kita tidak akan mati. Saudara, Paulus itu tidak menolak realitas badai. Dia tahu ada badai itu dalam setiap kehidupannya, tetapi dia menolak imajinasi lewat pikiran-pikiran orang-orang tersebut yang melampaui janji Allah dalam setiap hidup mereka. Maka Bapak Ibu Saudari, pemaknaan yang pertama pada bagian yang ketiga, ketika saudara diingatkan untuk keluar dari penjara, yaitu ketika saudara memiliki hidup dalam kemerdekaan iman Kristen yang realistis. Yang pertama, saudara, pemaknaan yang pertama, bahwa kemerdekaan sejati itu bukan berarti tidak ada masalah, tetapi saudara tidak lagi diperbudak oleh ketakutan. Amin. Ketika saudara memiliki kemerdekaan sejati, bukan berarti nggak ada masalah. Masalah tetap ada, Pak, Bu, tetapi saudara tidak lagi diperbudak oleh ketakutan. Saudara tidak lagi diperbudak oleh setiap ketakutan akan masalah yang belum terjadi dalam setiap hidup saudara. Maka Bapak Ibu Saudari, mari, iman itu bukan buta terhadap resiko dalam setiap hidup saudara. Ya, iman itu bukan buta terhadap setiap masalah-masalah yang terjadi itu, tetapi iman itu adalah taat kepada Tuhan meskipun ada resiko-resikonya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Saudara tetap taat kepada Tuhan meskipun saudara tahu ada resikonya, tetapi kita mau belajar taat. Kita mau belajar percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, satu ketika, ya, kalau ke daerah Jakarta Barat, Bapak Ibu Saudari, ya, di Jakarta Barat itu sebelum Central Park, kalau dari arah Pancoran, Bapak Ibu Saudari, itu ada, pokoknya ada kayak jembatan layang yang tinggi di depan Taman Anggrek itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara, kalau misalkan satu ketika kita ajak anak-anak kita, Bapak Ibu Saudari, naik mobil bersama di atas itu, ya, di atas jalan layang di depan Taman Anggrek itu, ya, pokoknya jembatan layang di kota saudara yang tinggi, ya, Bapak Ibu Saudari, atau saudara pernah melewati jembatan di sebuah laut selat dalam setiap hidup saudara, ada jembatan kayak dari Singapura, Malaysia itu. Saudara, itu ada jembatan mereka sampai ke Johor itu kan, mesti lewatin jembatan dulu, ya, jalanan di setiap jembatan itu. Saudara, kalau kita membawa anak kita, ya, ke jalan layang itu atau ke jembatan itu yang ada laut di bawahnya, ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin anak kita juga bisa berkata, "Papa, aku takut kalau jembatan ini rubuh, aku takut kalau jembatan layang ini rubuh." Mungkin kalau saudara membawa anak saudara yang baru pertama kali atau 2 kali lewat seperti itu, anak kita juga akan berkata seperti itu. "Aduh, gimana ya kalau jembatan itu rubuh? Gimana ya kalau misalkan tiba-tiba mobilnya jatuh dari atas? Gimana ya kalau tiba-tiba nanti gempa di tengah jalan dan lain sebagainya?" Saudara, tetapi kalau kita sebagai papa yang beriman, kita akan berkata kepada anak kita, "Nak, apa kamu lihat ada retakan di jembatan itu? Apa kamu lihat, ya, melihat truk-truk yang lewat itu dengan selamat? Apa kamu lihat itu semua?" Ya, anaknya itu pasti akan bilang, "Ya Pak, aku melihat, ya, ada truk yang bisa selamat. Tapi kalau misalkan retakan aku tidak melihat, Pak. Aku nggak melihat ada retakan-retakan di jembatan itu dan lain sebagainya." Lalu kemudian papanya bilang, "Lalu kenapa kamu takut?" Dan kemudian anak itu menjawab, "Karena aku membayangkan, Pak. Ya, karena aku membayangkan." Dan kemudian papanya tersenyum. Ya, bayangkan saja Tuhan yang sedang memegang setiap mobil kita. Bayangkan dalam setiap pikiran kita bahwa Tuhan yang sedang memegang mobil kita. Sekarang tenanglah pikiran kita, ya, pikiran anaknya. Bapak Ibu,
Dalam setiap kehidupan kita semua, seringkali kita seperti anak yang seperti itu. Ya, saudara sering membayangkan, ya saudara sering berimajinasi sendiri, ya daripada kenyataan bahwa ada tangan Bapa yang memelihara hidupmu. Saudara, sebagai anak-anak Allah, sering lebih kita percaya pada imajinasi diri kita sendiri daripada kenyataan bahwa ada pemeliharaan Bapa yang sempurna walaupun itu tidak terlihat. Ya, saudara terlalu takut sama seperti anak kecil itu yang sedang lewat, ya, melewati jembatan tinggi ataupun jembatan Bapak Ibu Saudari. Saudara terlalu takut memikirkan berbagai hal, naik pesawat, waduh nanti kalau di tengah-tengah jalan pesawatnya nanti jatuh gimana? Ya jatuh mau jatuh saja Bapak Ibu Saudari. Ya, tapi kita percaya kan, selama kita naik pesawat aman-aman saja. Ya ada saja mungkin Bapak Ibu Saudari yang jatuh, tetapi ketika kita percaya saudara kita ada dalam lindungan Allah yang maha tinggi, maka kita mempercayakan di pesawat itu pun Tuhan memelihara setiap kehidupan kita semua. Ya, saudara nggak perlu tanya lagi sama pilot-pilot. Coba lihat dulu sertifikasinya dulu. Kamu lulusan mana? Ya, saudara nggak tanya seperti itu. Saudara percaya saja kan, ketika saudara naik pesawat. Ya, akhirnya saudara bisa sampai ke negara tujuan saudara, ke kota tujuan saudara dengan aman. Jadi Bapak Ibu Saudari, setiap kali ada skenario terburuk yang muncul dalam setiap hidup saudara, tanyakan. Ya, dalam setiap hidup saudara dan saya, apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupanmu? Ya Bapak Ibu Saudari, apakah ada bukti nyata dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Dan apa yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari? Buatlah jurnal kebaikan Tuhan yang terjadi dalam setiap hidup saudara. Setiap minggu saudara buat jurnal kebaikan. Tulis setiap kebaikan-kebaikan Tuhan untuk melatih otak kita semua, melihat karya Tuhan. Saudara sedang melatih pikiran saudara untuk melihat karya Tuhan, bukan skenario terburuk. Ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Dan saya sudah berlatih dalam hal ini Bapak Ibu Saudari bertahun-tahun lamanya. Dan ketika ya ada COVID pada saat itu, wah saudara semua Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, semua kita mungkin bingung. Tetapi lewat hal itu kita menjadi lebih kuat, kita jadi lebih tangguh. Kita hanya percaya Tuhan pasti menyediakan. Dan saya tidak mau takut lagi. Nanti kalau ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang memang Bapak Ibu Saudari harus kami tanggulangi, saya cuma katakan kepada istri saya, nanti Tuhan pasti sediakan. Ya Bapak Ibu Saudari, dan benar Tuhan sediakan. Ya Bapak Ibu Saudari, karena pengalaman kami sudah berkata seperti itu. Tuhan sediakan. Ya Bapak Ibu Saudari, dan kami tidak mengizinkan setiap pikiran-pikiran, skenario-skenario terburuk itu muncul di dalam setiap kehidupan kami Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Maka yang ketiga saudara diingatkan, ayo ketika kondisi-kondisi keuangan keluargamu sedang sulit dan setiap malam kamu membayangkan, aduh rumahku akan disita, aduh anak-anakku tidak bisa sekolah, aduh keluargaku akan bubar. Saudara milikilah tindakan iman. Setiap malam sebelum saudara tidur, ya setiap anggota keluarga ayo sebutkan satu hal yang dapat mereka syukuri. Ya Bapak Ibu Saudari dari hari itu, tanpa menyebut satu keluhan pun. Lalu kemudian saudara pegangan tangan dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga saudara. Ya Bapa, ya Aba, kami percaya hari esok ada di tanganmu. Ya saudara ayo berdoa seperti itu. Kalau saudara ada dalam kondisi-kondisi keuangan yang tidak stabil atau mungkin lagi sedang sulit. Saudara keluarga yang miskin materi, tetapi saudari kasih Tuhan, kita bisa miskin secara materi, tetapi kita nggak boleh miskin secara jiwa. Kita harus kaya ya secara jiwa kita semua. Karena Bapak Ibu Saudari, jiwa kita ini lebih berbahagia daripada keluarga-keluarga kaya yang dipenjara oleh kekhawatiran. Ada juga orang-orang kaya yang dipenjara oleh kekhawatiran mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudari, di channel ini saudara setiap hari belajar untuk jiwamu dimerdekakan, supaya jiwamu lebih berbahagia. Ya, walaupun saudara secara materi mungkin kita tidak banyak, kita terbatas dan lain sebagainya. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, di luar sana pun banyak keluarga-keluarga kaya yang akhirnya mereka terpenjara oleh setiap kekhawatiran mereka semua. Saudara yang terkasih, kalau ada target-target penjualanmu ketika saudara bekerja, berbisnis itu tidak tercapai, dan pikiranmu berkata, aduh bisnis saya akan bangkrut, aduh aku tidak berbakat jadi pengusaha, semua usahaku akan sia-sia.
saudara lakukanlah tindakan iman ini. Ya Bapak Ibu Saudari, misalkan pilihlah satu hari dalam seminggu, misalkan di hari Jumat. Ya, saudara luangkan waktu Jumat sore, luangkan 15 menit untuk menulis semua skenario-skenario terburuk yang saudara pikirkan. Saudara bisa tulis itu skenario terburuk yang saudara takutkan dalam setiap hidup saudara. Bisa tulis di selembar kertas. Lalu saudara bacakan dengan suara yang pelan. Ya, skenario ini tidak memiliki kuasa atas hidupku. Saudara bisa bacakan itu dengan lembut dalam setiap hidup saudara. Kemudian saudara gunakan kertas itu ya sebagai pembatas Alkitab. Ya, contohnya saudara bisa tulis di dalam Mazmur 23, saudara bisa taruh di situ. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Lakukan hal ini. Ya, pilihlah satu hari 15 menit dalam seminggu untuk saudara doakan setiap skenario-skenario terburuk itu. Dan saudara bisa gantikan lewat setiap ayat-ayat firman Tuhan. Hasilnya nanti apa? Ya, hasilnya pasti saudara dan saya tidak lagi ya takut dalam setiap kehidupan saudara. Tetapi saudara memiliki iman yang berani. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena saudara percaya ada Bapamu yang di sorga yang memelihara hidupmu dengan sempurna dalam setiap usaha dan bisnis-bisnis kita semua. Saudara, ketika kita mendengar kabar buruk tentang kesehatan, ya, atau mungkin ada berita-berita dunia yang menakutkan kita, ya seperti sekarang harga minyak Bapak Ibu Saudara kita belum tahu naik atau tidak, ya masih puji Tuhan tidak naik, tetapi yang lain sudah pada naik Bapak Ibu Saudara. Aneh ya, minyak tidak naik di Indonesia, tapi harga-harga yang naik, yang lain Bapak Ibu Saudara, ya mereka naik. Nah ini aneh Bapak Ibu Saudara. Saudara, ketika kita mendengar kabar-kabar buruk, ya yang menakutkan, berita-berita yang buruk tentang mungkin kesehatan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atau mungkin di dalam setiap pikiran saudara, waduh ini awal nih dari kiamat nih ya, aduh aku pasti terkena penyakit itu tuh, sama seperti orang ini nih, aku sudah nonton nih di media sosialnya, sama gejalanya dengan saya dan lain sebagainya. Ya, aduh gak ada tempat yang aman lagi. Saudara, lawan setiap pikiran-pikiran itu dengan tindakan iman. Tetapkan batasan-batasan di dunia digital saudara. Setiap berita buruk itu harus diimbangi ya dengan membaca satu janji Tuhan setiap hari. Kalau saudara sedang membaca berita buruk atau satu berita buruk, saudara ayo imbangi dengan membaca setiap satu janji Tuhan. Kalau saudara baca dua berita buruk, berarti dua janji Tuhan yang saudara harus baca dalam setiap hidup saudara. Ya, saudara jangan konsumsi berita itu ya sebelum saudara tidur. Bapak Ibu Saudari, konsumsilah firman Tuhan. Ya, kalau saudara ya belum masuk grup WA Pastor Deso, saudara bisa masuk grup WA Pastor Deso. Ya, buat grup-grup WA kecil. Ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup saudara. Jadi setiap kali kamu panik, saudara bisa WA kepada mereka. Atau saudara kalau yang ada di dalam grup Pastor Deso, saudara bisa curhat, bisa WA kepada Pastor Deso atau Ibu Gembala. Ya, kemarin satu ketika ada seorang anak Bapak Ibu Saudari, dia mendapatkan mimpi daripada Tuhan ya dalam setiap kehidupannya. Ibunya langsung telepon kepada kami, Pak bisa gak minta waktu dan lain sebagainya. Dan akhirnya anak ini dapat mimpi, dia cerita ya Bapak Ibu Saudari, kita telepon bertiga gitu ya, saya, istri saya, dia sama anaknya. Bapak Ibu Saudari kita telepon, dia kasih tahu dapat mimpi seperti ini dan lain sebagainya. Ya, lalu kemudian kami dengar, kamu ada damai sejahtera enggak dari setiap mimpi itu? Lalu kemudian dia dapat, ya Pak Pendeta, saya dapat damai sejahtera dari mimpi itu. Ya, saya lebih banyak berdoa. Saya lebih banyak berdoa Bapa kami dan lain sebagainya. Saya bilang kalau mimpi itu memberikan kamu damai sejahtera, berarti mimpi itu daripada Tuhan dalam setiap hidupmu. Berarti ayo terus kamu berdoa dalam hadirat Tuhan, dan kami terus ikut mendoakan supaya Tuhan terus selalu melindungi kamu dan keluargamu. Nah, itu salah satu contoh. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau saudara mendengar hal-hal apapun, ya mau nubuat, mau Bapak Ibu Saudari mimpi, nubuatan dan lain sebagainya, saudara bisa telepon kepada kami kalau memang saudara tidak memiliki kesibukan ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau saudara memiliki kesibukan juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu Saudari, atau mungkin lewat chat dan lain sebagainya, no problem juga. Saudara, ketika saudara melakukan seperti ini, kamu memiliki sistem pertahanan rohani dan tentunya sistem pertahanan sosial yang membuat kita tidak sendirian dalam menghadapi paranoid dalam setiap hidup kita semua. Ya, itulah 3 hal yang saya ingatkan pada kesempatan hari ini. Saudara, ayo saya mau mengajak kita semua, jangan coba melakukan semua
secara sekaligus dalam setiap hidup saudara dan saya. Setiap poin yang tadi disampaikan, saudara lakukan semua satu persatu dalam setiap hidup. Lakukan selama 7 hari dan lihatlah apakah penjara itu saudara mulai terbuka dalam setiap hidup saudara. Karena Tuhan tidak berkata, ya, kamu tidak boleh takut lalu membiarkan kamu bersendiri dalam setiap hidupmu. Tetapi Tuhan memberikan kita spirit yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo pakailah setiap firman Tuhan untuk melatih setiap otot-otot iman saudara yang dikasih oleh Tuhan. Matius 6 ayat 34, karena itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini, Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, ingat baik-baik, penjara pikiran adalah penjara yang paling kejam, karena tidak berpintu besi Bapak Ibu saudari, tetapi berpintu imajinasi yang kita sendiri seringkali menguncinya. Tapi hari ini firman Tuhan berkata kepada kita semua, berhentilah menjadi nabi palsu bagi dirimu sendiri. Tadi yang pertama kita belajar itu. Yang kedua, saudara gunakanlah senjata firman Allah untuk menawan setiap pikiran-pikiran buruk dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga, saudara ada panggilan Allah sebagai Aba atau sebagai Bapa, bukan sebagai pengawas yang siap menghukum, tetapi sebagai Bapa yang tentunya akan membela setiap kehidupan anak-anaknya. Saudara dan saya tidak perlu tahu masa depan kita di dalam setiap hidup ini, tetapi biarlah kita hidup hari ini dalam damai sejahtera Allah, dan kita percayakan baik hari ini, baik masa depan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang kita hanya perlu tahu, saudara, siapa yang memegang setiap kehidupan kita hari ini maupun masa depan kita semua. Yesaya 26 ayat yang ketiga, saya tutup firman Tuhan ini pada kesempatan saat hari ini. Saudara, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa dalam hadirat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur dengan kuasa nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami merobohkan setiap benteng-benteng ketakutan yang telah kami bangun selama bertahun-tahun dalam pikiran kami. Kami mengaku kami telah lebih percaya pada skenario-skenario terburuk dalam setiap kehidupan kami sendiri daripada janji firman-Mu. Ampunilah kami, ampunikah kami Tuhan. Sekarang di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya Tuhan kami yang bangkit. Kami memerintahkan setiap roh ketakutan untuk pergi dalam nama Yesus dalam setiap pikiran-pikiran maupun kehidupan kami. Kami mematahkan setiap imajinasi yang menakutkan itu. Kami menawan setiap pikiran-pikiran yang memberontak kepada Kristus di dalam nama Yesus. Roh Kudus, penuhilah pikiran kami dengan kebenaran. Jadikan kami orang-orang yang berjalan dalam kemerdekaan, bukan dalam paranoid. Jadikan kami, keluarga-keluarga kami, pekerjaan-pekerjaan kami, bahkan setiap kehidupan kami, bukti bahwa Engkau adalah Allah yang memerdekakan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok, tetapi kami tahu siapa yang memegang hari besok. Dan itu cukup bagi kami, karena Engkaulah Allah yang memegang hari besok itu dalam setiap hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagimu. Kami percaya, dan Tuhan tolonglah kami yang kurang percaya ini. Di dalam nama Yesus diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah setiap pasanganmu, anak-anakmu, diberkati setiap apa yang sedang kau kerjakan hari-hari ini. Bisnis usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati oleh karena Tuhan, studimu diberkati oleh karena Tuhan, rumah tanggamu, hubungan-hubunganmu diberkati dan Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kau kerjakan, semua Tuhan buat berhasil hanya bagi kepentingan Tuhan saja dalam setiap kehidupan kita semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terimalah berkat jasmani, terimalah berkat rohani dalam setiap kehidupan kita semua yang terus Tuhan tambah-tambahkan, karena saudara menjadi orang-orang kesukaan Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Amin ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saudara dapat menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara jikalau saudara terberkati dalam setiap kehidupan saudara. Kalau saudara tidak terberkati, saudara mau berkomentar yang berbeda-beda, Bapak Ibu Saudari lebih baik saudara ada di channel yang lain atau saudara membuka channel sendiri. Ya, daripada saudara capek-capek ngetik, saya tidak membaca. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan ya. Jadi tentunya channel ini kan sekali lagi saya sampaikan buat orang-orang yang rindu mengenal Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara mau terbang tinggi dalam setiap kehidupan imanmu, semakin lebih dalam perjalanan imanmu untuk mengasihi Tuhan Yesus. Nah saudara cocok kalau seperti itu. Atau saudara mau mengenal nama Yesus Kristus yang menyelamatkan. Nah saudara cocok ada di channel ini ya. Saudara terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudari. Tap-tap layarnya terima kasih. Saudara gift-nya juga terima kasih. Ya Bapak Ibu Saudari yang saudara sudah berikan lewat channel Pastor Deso, khususnya di TikTok maupun di YouTube, terima kasih. Kalau di YouTube itu bisa pakai super chat, super thanks. Ya Bapak Ibu Saudari donasi kalau saudara mau memberikan atau menjadikan channel ini sebagai salah satu Bapak Ibu Saudari untuk saudara mendukung pekerjaan Tuhan. Nah saudara, terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Ya dari Indonesia, dari Malaysia, ya Bapak Ibu Saudari dari Singapura, tadi juga ada dari Hong Kong, dari Cina. Terima kasih yang sudah hadir, yang bergabung. Terima kasih Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan yang di luar negeri, dari mana lagi, dari Papua. Tuhan memberkati teman-teman semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dari Bandung. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita semua. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, terima kasih juga buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang memberikan persembahan lewat channel Pastor Deso. Terima kasih buat dukungan-dukungan persembahan Bapak Ibu Saudari, baik donasi, baik support. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat kalian semua yang telah mendukung channel Pastor Deso ini. Saudara, mari kita terus mendukung pekerjaan Tuhan melalui pemberian-pemberian terbaik kita semua. Jadi di channel Pastor Deso, saudara ada 3 jenis persembahan, yaitu persembahan syukur hari ini, yaitu bentuk ungkapan kasih kita atas kebaikan Tuhan. Jadi saudara yang terberkati setiap hari, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan ini lewat channel Pastor Deso. Dan semua ada di bio profil TikTok saya, ya BCA atas nama istri saya. Yang kedua, saudara ada persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Saudara juga dapat belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus. Saudara bisa memakai kata persepuluhan, pertigaan, pertujuan, per-12an, per-15an, berapapun saudara bisa menggunakan kata itu. Tetapi Alkitab mengajarkan kita menggunakan kata persepuluhan. Ya, kita ikuti apa yang Alkitab katakan. Itu persembahan milik Tuhan. Saudara belajar mengembalikan itu setiap periode waktunya atau setiap bulannya dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga, ada persembahan misi di channel Pastor Deso. Ini khusus untuk mendukung Bapak Ibu Saudari pembelian lahan gereja atau pembangunan gedung gereja. Kami merindukan ada pembangunan gedung gereja sekitar 200 sampai 300 orang yang bisa kami sama-sama Bapak Ibu Saudari dapat beribadah setiap minggunya, dan untuk pembukaan sekolah TK Bapak Ibu Saudari. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari inilah 3 jenis persembahan di channel Pastor Deso. Dan ketika saudara mau mendukung channel Pastor Deso, milikilah salah satu dari ketiga hal ini. Yang pertama, saudara dikomando oleh Roh Kudus. Jadi kalau saudara tidak dikomando oleh Roh Kudus, saudara tidak usah berikan. Ya Bapak Ibu Saudari, berikanlah ke tempat-tempat yang lain. Tapi kalau saudara dikomando oleh Roh Kudus, saudara untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso, saudara dapat memberikan sesuai dengan komando Roh Kudus. Yang kedua, saudara terberkati setiap hari lewat channel Pastor Deso. Ya, jadi karena saudara terberkati, maka saudara belajar mendukung pekerjaan Tuhan melalui channel ini. Dan yang ketiga, saudara sedang berlatih untuk hidupmu bermurah hati dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi ketika saudara memiliki salah satu dari ketiga hal ini, saudara dapat memberikan ke rekening BCA istri saya di bio profil Pastor Deso di TikTok. Itu bio profilnya lengkap. Kalau di YouTube itu ada deskripsi video. Bapak Ibu Saudari, saya sudah sematkan di deskripsi video. Jadi buat kalian semua, saudara dapat memberikan ke rekening BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena. Atau saudara yang di luar negeri, saudara dapat memberikan lewat Social Bus. Ya, kalau saudara mungkin punya metode yang ketiga, saudara lebih tahu dari negara saudara untuk mengirimkan, memberikan itu, persembahan-persembahan itu, silakan saudara pakai metode yang saudara tahu dari negara-negara yang saudara ada di sana ya Bapak Ibu Saudari. Karena saya tidak tahu kalau dari Malaysia gimana,
dari Cina gimana, dari Hong Kong gimana, tapi ada teman-teman semua yang dari luar negeri pakai metode mereka masing-masing untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel ini. Terima kasih buat setiap dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, bagi kalian yang pengen masuk grup WA Pastor Ndeso Home, saudara bisa catat nomor saya. Siap-siap catat ya. Saya hanya sekali karena saya takut di-ban Bapak Ibu Saudari sama aplikasinya. Ya, saudara bisa catat ini di nomor WA saya untuk saudara yang mau masuk grup WA Pastor Ndeso Home. Nomornya siap-siap dicatat di 0851 7529 2029. Nah, saudara bisa catat nomor itu. Ya, nanti kalau saudara ketinggalan, saudara bisa lihat lagi video di YouTube saya yang di akhir-akhir seperti ini. Saudara bisa lihat apakah saya menyampaikan nomor ini atau tidak. Nah, saudara nanti bisa pause di sana, saudara bisa lihat di sana. Oke, itu saja Bapak Ibu Saudari buat kalian yang rindu Pastor Ndeso berkhotbah di tempat kalian, di kantor kalian, di tempat usaha kalian. Nah, saudara bisa hubungi nomor WA tadi, atau saudara punya komunitas-komunitas, ya nanti kita bisa pakai Zoom, kita bisa pakai Google Meet dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu Saudari, kalau saudara rindu ya di komunitas-komunitas saudara, misalkan, oh saya pengen deh ada komsel, ada doa di tengah-tengah keluarga besar saya, nanti saya undang Pastor Ndeso untuk berbagi firman. Boleh Bapak Ibu Saudari, dan semuanya free, gratis Bapak Ibu Saudari ya. Jadi saudara jangan pusingin tentang love gift dan lain sebagainya. Ya, tetapi kalau saudara memang terberkati, saudara mau mendukung silakan, saudara mau memberikan love gift juga silakan. Itu dorongan hati yang Roh Kudus gerakan. Tapi kalau saudara nggak memiliki itu, saudara nggak masalah, asal waktu kita cocok. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, atau mungkin Bapak Ibu Saudara sedang terbaring sakit, saudara di rumah sakit. Kalau memang kami bisa berkunjung, ya Bapak Ibu Saudari, kami akan berusaha berkunjung ke rumah sakit ataupun ke rumah Bapak Ibu Saudari kalau saudara mengizinkan kami mendoakan secara langsung. Atau kalau yang jauh-jauh kita bisa pakai telepon atau video call. Ya, atau saudara rindu mau dibaptis, saudara rindu menikah, ada konseling pernikahan, saudara juga bisa hubungi nomor tadi. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, jangan ragu pokoknya kalau saudara punya pergumulan-pergumulan, ya atau mungkin pokok-pokok doa yang rindu kami doakan juga setiap hari. Saya sudah sampaikan sama istri saya sejak awal tahun, Ma, jangan lupa ya untuk mendoakan setiap hari, setiap doa-doa yang disampaikan umat, baik yang di offline, di dalam online. Ya, saya sudah sampaikan untuk istri saya untuk berdoa setiap harinya. Bapak Ibu Saudari minimal 1-2 jam dia pasti berdoa setiap hari. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, walaupun kita mungkin tidak langsung mendoakan seperti ini, tetapi percayalah bahwa kami pun mendoakan Bapak Ibu Saudari setiap pergumulan-pergumulan doa saudara. Ya, jadi buat kalian yang mau didoakan, jangan lupa masuk ke grup WA saya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Itu grupnya satu arah, ya Bapak Ibu Saudari. Karena kalau dua arah, kami takut ada berita-berita nanti, informasi-informasi yang saudara sampaikan yang tidak terverifikasi, akhirnya diklik ternyata ada penipuan. Jadi kami membiasakan satu arah dulu Bapak Ibu Saudari. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu Saudari ada pergumulan-pergumulan khusus, saudara bisa japri kepada saya. Ya, tapi setidaknya di grup itu saudara tahu bahwa ada nomor saya di situ, ada nomor Ibu Gembala. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Oke, itu saja yang saya rasa saya bisa bagikan pada kesempatan hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dan Bapak Ibu, ya mari sama-sama kita persembahkan yang terbaik sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Karena saya percaya setiap pemberian kita itu adalah benih berkat yang akan menuai kebaikan-kebaikannya dalam setiap hidupmu dan keluargamu. Jadi biarlah dukungan persembahan-persembahanmu boleh menjadi ekspresi iman yang tentunya menghidupkan misi penginjilan di channel ini Bapak Ibu Saudari, dan tentunya mengubah banyak hati dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang dalam setiap hidup saudara. Dukunglah selalu channel ini dengan tulus dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua yang sudah bergabung hari ini, yang dari Ambon, thank you. Teman-teman semua yang dari Hong Kong, dari Malaysia, dari Cina, terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih yang juga dari Indonesia, teman-teman semua yang dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, ya Sulawesi, Ambon, ya Bali, NTT, Papua. Terima kasih yang sudah bergabung. Cirebon, thank you teman-teman semua. Walaupun kalian tidak saya baca komentar-komentarnya satu persatu, tetapi teman-teman semua terima kasih ya buat kalian yang sudah bergabung setiap harinya di channel ini. Biarlah kalian merasakan damai sejahtera Tuhan, kalian merasakan pesan Tuhan yang kalian bisa hidupi setiap harinya di channel ini. Doakan selalu Pastor Ndeso bersama Ibu Gembala
biar tetap sehat selalu, tetap bisa berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan, dan tentunya terus memberitakan Injil walaupun ada orang-orang yang kontra. Teman-teman semua itu biasa saja ya. Kalau ada orang-orang yang kontra biasa saja. Teman-teman semua yang dikasih lihat Tuhan. Bahkan Nuh itu ketika buat bahtera itu kan dibilangin kayak orang gila, teman-teman semua yang dikasih lihat Tuhan. Ya itu kadang penginjilan seperti itu. Ada yang pro, ada yang kontra. Biasa saja Bapak Ibu Saudari. Saya ini sudah melayani sudah hampir 20 tahun sejak masa muda saya. Jadi saya tahu ada orang-orang yang pro, ya saya akan layani. Ada orang-orang yang kontra pun, ya sudah nggak apa-apa juga Bapak Ibu Saudari. Karena bahkan Tuhan Yesus saja sebagai guru, sebagai Tuhan saya saja. Saudara, ada yang pro, ada juga yang mengkhianati, yang kontra, bahkan yang menyalibkan. Ya Bapak Ibu Saudari, saya mah apalah ya Bapak Ibu Saudari, cuman hamba Kristus. Jadi kalau ada yang kontra-kontra, kita doakan saja supaya mereka bisa mengenal Yesus, bisa mengenal kasih yang berasal daripada Kristus. Jadi daripada saudara balas-balas komentar-komentar yang kontra-kontra, lebih baik saudara nggak usah balas, saudara doakan. Kalaupun mau dibalas, ya balasnya saudara yang elegan ya. Jangan saudara dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata yang menyakiti, nggak perlu Bapak Ibu Saudari. Yang penting kita doakan supaya teman-teman kita yang kontra ketika masuk ke channel ini, saudara Roh Kudus menggerayangi hidup mereka. Ya, Roh Kudus ya Bapak Ibu Saudari menjamah setiap hidup mereka semua. Dan akhirnya hidup mereka tuh kayak ada sesuatu yang beda ya. Setelah masuk channel Pastor Deso, ada apa ini? Oh, ternyata ada doa-doa yang saudara selalu naikkan kepada setiap mereka-mereka yang masuk. Jadi ketika mereka masuk ke channel Pastor Deso, saudara kasih lihat Tuhan, ada sesuatu yang berbeda dalam setiap hidup mereka. Amin ya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan, terima kasih buat kalian semua. Salam dari saya. Salamkan juga buat suamimu, buat istrimu, buat keluargamu, buat anak-anakmu, buat cucu-cucumu, ya, buat keluarga besarmu. Salam dari saya Pastor Deso. Jangan lupa ingatkan mereka untuk hadir setiap harinya di channel Pastor Deso sekitar jam 7 pagi. Ya Bapak Ibu Saudari, setiap harinya. Jadi untuk program malam hari, maafkan saya belum bisa Bapak Ibu Saudari. Tapi untuk pagi hari saya akan berusaha untuk hadir terus untuk Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bagi kalian yang tertinggal khotbah-khotbah saya setiap harinya, saudara bisa nonton channel YouTube Pastor Deso. Ya walaupun hari-hari ini saya agak sulit juga untuk mendownloadnya Bapak Ibu Saudari. Karena saya tidak tahu ada perubahan di TikTok, jadi agak sulit di-download. Jadi harus pakai cara yang lain. Nah itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Makanya dari khotbah saya di hari Sabtu, Minggu, sama Senin kemarin, itu belum terupload. Ya karena itu Bapak Ibu Saudari, karena susah di-download. Ya kami harus pakai cara yang lain dan saya harus ada aktivitas yang saya harus kerjakan. Ya Bapak Ibu Saudari setelah selesai seperti ini. Jadi mohon Bapak Ibu Saudari kalau memang saudara terlambat atau saudara mungkin ada pengen dengar khotbah-khotbah saya sebelum-sebelumnya yang update-update, mohon bersabar ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Oke? Jadi saudara bisa tonton khotbah-khotbah saya dari mungkin yang nonton yang banyak, siapa aja, yang maksud saya tema apa saja yang banyak itu kan biasanya di YouTube ada. Nah saudara bisa tonton dari penonton-penonton yang terbanyak atau tema-tema yang memberkati Bapak Ibu Saudari. Dan semua saya sudah sematkan atau saya sudah upload di YouTube Bapak Ibu Saudari. Dan sudah 600-an khotbah kalau tidak salah. Yang saya ingat saya sudah upload dan saudara bisa tonton di sana. Jangan lupa ya di subscribe, di subscribe, di follow Pastor Deso baik di TikTok maupun di YouTube. Oke, itu saja Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Salam sekali lagi dari saya, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Bye-bye.